Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Ekawati dengan NIM 2106031110085 dari kelas Kimia C. Di sini saya akan membahas tentang materi sejarah asam basa. Asam dan basa. Pada zaman kuno, untuk mengungkap rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya sebagai asam, pahit, asin, ataupun manis. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani, yaitu oxein, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acer, yang berarti membuat asam. Lalu pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibn Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat, KNO3, dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti memanggang dalam wajan atau apu tanaman. Dan basa ini istilah awalnya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang apu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur CaOH2. Ini menghasilkan NaOH dan KOH, dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Lalu pada abad ke-13, ahli kimia akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Lalu kemudian pada abad pertengahan ini ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam bisa berkurang ketika alkali ditambahkan. Kemudian Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Selanjutnya pada abad ke-18, Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1796, beliau biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Dan pada tahun 1776, beliau menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang, dalam bahasa Yunani itu oksis merupakan asam dan gen untuk lahir. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian pada abad ke-18 yang sama, yaitu ilmuwan Inggris Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829, antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa. Dengan eksperimen sendiri melanjutkan penyelidikannya ini, pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya tidak mengandung oksigen, misalnya itu HCl, dan Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama juga. Lalu selanjutnya pada abad ke-18 yang sama, Liebig, Justus Freiherr von Liebig pada tahun 1803 sampai 1873 merupakan salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia yang memperkuat teori Davy dengan mencarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Pada awalnya, senyawa asam dan basa itu hanya dibedakan melalui rasanya, di mana senyawa asam memiliki rasa yang masam seperti namanya, dan senyawa basa memiliki rasa yang pahit. Dan namun karena sifat yang dimiliki oleh kedua senyawa ini yang beracun juga korosif, pengujian berdasarkan metode uji rasa sangat berbahaya dan kemudian diberhentikan. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan
Pada saat ini digunakan indikator seperti kertas, lakmus, atau pH meter untuk dapat membedakan senyawa asam dan basa. Pada pengujian dengan menggunakan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah saat diberikan larutan asam, sedangkan lakmus merah akan berubah menjadi biru saat diberikan larutan basa. Kalau menguji senyawa asam dalam sistem pelarut air menggunakan pH meter, nilai yang akan ditampilkan lebih kecil dari 7 atau di bawah 7, sedangkan jika menguji senyawa basa, maka nilai akan muncul lebih dari 7, maka di atas 7. Jika nilai yang ditampilkan dari pH meter adalah 7, maka senyawa yang diuji bersifat netral. Selama ratusan tahun, definisi dari senyawa asam dan senyawa basa menjadi masalah yang mengganjal bagi para ahli. Sudah banyak ahli kimia yang mencoba untuk mengajukan teori asam basa ini, namun di antara banyaknya teori tersebut, ada 3 teori asam basa yang sangat terkenal, yaitu teori asam basa dari Lewis, teori asam basa dari Arrhenius, dan teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Ini 3 teori ini menjadi bahan belajar kami. Dan yang pertama saya akan menerangkan tentang teori asam basa dari Arrhenius. Teori pertama asam basa ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli kimia. Ahli kimia berasal dari Swedia yang bernama Svante Arrhenius. Teori ini menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen atau H+, dan pertama kali dicetuskan pada tahun 1884. Menurut teori Arrhenius, asam Arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+. Dalam larutan tersebut, contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl serta asam asetat atau CH3COOH dilarutkan dengan persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat. Persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat sebagai berikut, yaitu HCl diuraikan menjadi H+ plus Cl-. Lalu CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Berdasarkan persamaan reaksi yang terjadi tersebut, maka diperoleh ciri khas yaitu pelarut air zat tersebut mengion, kemudian berubah menjadi hidrogen dengan muatan positif dengan lambang H+, serta ion yang dimiliki muatan negatif akan disebut dengan sisa asam. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa. Maka larutan disebut contohnya adalah NaOH menjadi Na plus OH- dan Na4OH menjadi NH4 plus OH-. Basa dalam larutan natrium hidroksida serta amonium hidroksida akan menghasilkan banyak ion OH- dan kemudian dapat disebut sebagai basa kuat, sedangkan larutan yang menghasilkan sedikit dari ion OH- dapat disebut sebagai basa lemah. Tentu tidak semua senyawa dalam rumus kimia tersebut ada gugus hidroksida dan termasuk dalam golongan basa. Secara singkatnya, itulah teori Arrhenius yang diperkenalkan oleh Svante August Arrhenius. Teori ini memiliki kekurangan atau kelemahan di mana teori ini hanya dapat digunakan pada penggunaan air sebagai pelarut saja. Dapat disimpulkan bahwa teori Arrhenius ini menyatakan bahwa senyawa asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidronium H3OH+ apabila dilarutkan dalam air, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Teori Arrhenius ini juga mengatakan bahwa senyawa asam yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekulnya banyak, maka disebut sebagai asam monoprotik.
Lalu senyawa asam yang menghasilkan 3 ion lalu sedangkan senyawa asam yang menghasilkan 2 ion hidrogen per molekulnya maka disebut sebagai asam diprotik. Senyawa asam yang menghasilkan 3 ion hidrogen per molekulnya maka disebut sebagai asam triprotik. Secara umum menurut teori Arrhenius, asam menghasilkan lebih dari 1 hidrogen maka disebut asam poliprotik. Lalu sebutan tersebut berlaku pula pada senyawa basa yang memiliki ion hidroksida per molekul. Jika senyawa asam memiliki 1 ion hidroksida per molekul, maka disebut sebagai monoprotik dan seterusnya. Dalam teori ini, asam kuat adalah senyawa asam yang terionisasi secara sempurna dan kemudian menghasilkan sebuah ion H+ dalam larutannya, sedangkan untuk asam lemah adalah senyawa asam yang tidak mengalami ionisasi secara sempurna dalam larutannya. Sementara itu, basa kuat merupakan senyawa basa yang mengalami ionisasi secara sempurna sehingga menghasilkan ion OH- dalam larutannya, sedangkan untuk basa lemah adalah senyawa basa yang tidak mengalami ionisasi dalam larutannya. Kemudian yang kedua adalah teori dari Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang kedua merupakan teori asam basa yang muncul untuk dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada teori Arrhenius, yaitu dengan keterbatasan pelarut, yaitu hanya senyawa air saja serta dapat menjelaskan reaksi dari asam basa yang terjadi pada fase cair, gas, serta fase padat pula. Ketika senyawa asam klorida atau HCl dilarutkan dalam air, maka asam klorida tersebut larut sempurna serta menghasilkan sebuah ion baru. Sebelum membahas teori asam basa Bronsted-Lowry ini, teori ini dicetuskan pada tahun 1923 oleh J.N. Bronsted, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari Denmark, bersama dengan temannya yaitu T.M. Lowry, yaitu ahli kimia yang berasal dari Inggris. Bronsted serta Lowry mendefinisikan asam menjadi sebuah donor proton atau ion hidrogen, sedangkan basa merupakan akseptor dari proton atau ion hidrogen. Menurut teori asam basa dari Bronsted-Lowry ini, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. Lalu seperti contoh ketika asam klorida dilarutkan dengan air, maka asam klorida yang larut dengan sempurna pun akan menghasilkan ion yang baru. Tetapi tentu akan menjadi hal yang berbeda apabila senyawa asam klorida dilarutkan pada pelarut benzena atau C6H6. Maka jika senyawa asam klorida dilarutkan pada pelarut benzena, senyawa asam klorida tersebut tidak akan bereaksi dan akan tetap mengendap secara sempurna. Reaksi yang terjadi ketika HCl dilarutkan dalam air pun disebabkan karena adanya molekul air yang menarik satu proton milik HCl, sehingga HCl memiliki peran sebagai senyawa asam serta air dan senyawa basa sekaligus. Dalam teori asam basa yang dicetuskan oleh Bronsted-Lowry ini, ada istilah berupa asam basa konjugasi, di mana asam konjugasi tersebut adalah senyawa yang ada pada bagian kanan maupun reaksi yang mendapatkan tambahan dari satu atom hidrogen dari reaktan. Sedangkan yang dimaksud dengan basa konjugasi merupakan senyawa yang ada pada bagian kanan reaksi dan kehilangan satu atom hidrogen dari reaktannya. Perlu diingat bahwa semua asam Arrhenius merupakan asam Bronsted-Lowry serta semua basa Bronsted-Lowry mengandung OH- adalah basa Arrhenius. Tetapi tidak seluruh basa dari Bronsted-Lowry ini adalah basa dari Arrhenius. Berikut beberapa contoh. Contoh dari reaksi asam basa dengan pelarut lain selain air pada fase gas. Salah satu contohnya adalah reaksi yang terjadi antara HCl dan NH3.
Jadi HCl plus NH3 menjadi Cl- plus NH4 plus. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa reaksi asam basa Bronsted-Lowry ini ada dua pasangan asam basa. Pasangan pertama dalam contoh tersebut adalah pasangan antara asam dengan basa konjugasi merupakan spesies yang tersisa. Ketika proton dipindahkan dari senyawa asam, sedangkan pasangan kedua merupakan pasangan yang terjadi antar basa dengan asam konjugasi, yaitu akibat dari pertambahan proton ke senyawa basa. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini menjelaskan rumus kimia dari pasangan asam basa konjugasi dan hanya berbeda satu proton H+ saja. Reaksi di bawah HCl merupakan asam karena telah memberikan proton serta NH3 itu merupakan basa karena menerima proton. Sementara ion Cl- adalah basa konjugasi dari HCl dan NH4+, sehingga asam konjugat itu merupakan dari NH3. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ini, asam merupakan senyawa yang memberikan proton pada senyawa lainnya atau dapat disebut pula sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut teori Bronsted-Lowry merupakan senyawa yang menjadi penerima proton serta senyawa lain dan disebut pula sebagai akseptor proton. Perlu diingat bahwa H2O atau air yang memiliki sifat amphoter merupakan air yang memiliki pula sifat asam dan basa. Jadi amphoter yaitu memiliki sifat keduanya, yaitu asam dan basa. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Arrhenius. Karena teori Arrhenius memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat berlaku untuk pelarut selain air. Untuk yang selanjutnya adalah teori dari Lewis, yaitu Gilbert Newton Lewis. Teori asam basa ini dicetuskan pada tahun 1923 oleh Gilbert Newton Lewis, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley, dengan mengusulkan teori alternatif agar lebih mudah dalam menggambarkan senyawa asam dan basa. Nah, teori asam basa dari Lewis ini memiliki pandangan bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang memiliki struktur serta ikatan. Menurut pandangan Gilbert Newton Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AlF3. Lalu pada basa, menurut Newton Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis, basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Contohnya adalah seperti NH3, Cl- maupun ROH. Lebih lanjut, Lewis berpandangan bahwa reaksi dari asam dan basa ini adalah reaksi dari searah terima pasangan elektron, sehingga terbentuklah suatu ikatan kovalen koordinasi dari reaksi searah terima tersebut. Akan lebih lanjut, berikut merupakan contoh dari reaksi yang terjadi antara BF3 dan NCH3. Berdasarkan teori asam basa Lewis, maka BF3 adalah asam karena BF3 mampu menerima sepasang elektron. Sementara itu NH3 adalah senyawa basa karena dapat menyumbangkan sepasang elektron. Berdasarkan pandangan Lewis terhadap reaksi dari asam basa tersebut, maka Lewis pun berpendapat bahwa asam merupakan sebuah molekul maupun ion yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan sebuah molekul atau ion yang mampu memberikan pasangan elektronnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.